Kenapa 4 pilar itu ada harga mati ya. Nah itu sebetulnya ya Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu saling mengkait. Pancasila sudah terbukti diakui oleh dunia, sebuah ideologi, sebuah filsafat bangsa Indonesia yang sangat lengkap. Nah sehingga nilai-nilai yang dulu itu misalnya yang menonjol itu nilai kebangsaan, nasionalisme kan. Itu sampai sekarang kan masih belum semua kelompok bisa menerima. Nah, sekarang katakanlah kebebasan dan kemandirian itu kalau boleh itu jadikan satu. Jadi bebas dan mandiri. Nah itu sebenarnya cita-cita Soekarno, Hatta gitu ya. Jadi kita sebagai bangsa yang merdeka itu harus bebas menentukan arah perjalanan bangsa kita ini gitu, tidak diatur. Kadibani Ringpahuman, Binaya Podcast. Halo sahabat budaya, kembali lagi di segmen favorit kita semua, Binaya Podcast. Oke, untuk podcast kita pada hari ini, kita akan membahas soal salah satu hari nasional kita, yaitu 17 Agustus. Nah, kalian tahu gak sih 17 Agustus tuh pasti selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan gitu. Hari dimana kita tuh bisa memerdekakan bangsa ya. Nah, untuk mendukung topik kita hari ini, kita juga udah ngundang narasumber yang tentunya kece dan sangat-sangat bisa menjadi narasumber yang baik pada topik ini. Langsung saja saya kenalkan. Bapak mau saya kenalkan atau Bapak perkenalkan sendiri? Saya dulu ya Pak. Oke. Narasumber kita pada pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Andes Iputu Gede Suwita SU. Nah, kalau boleh tahu SU-nya apa nih Pak? SU itu Master Magister generasi pertama. Udah generasi pertama. Kalau SU itu berarti sudah senior. Oh ya, jadi kira-kira Bapak tuh angkatan berapa sih Pak? Kalau misalnya S1 nih, anggap S1 dulu nih. Begini ya, jadi jawab SU ya. Nah, dulu kan sistem pendidikan Indonesia itu memakai sistem Belanda, tidak pakai S2. Jadi S1 langsung S3. Jadi S1 dan S2 itu sudah tidak S1. Program sarjana. Program sarjana langsung. Program doktor. Tidak ada program sarjana, program doktor. Ya, jadi S2-nya waktu itu nggak ada. Iya, jadi nah sekarang kita mengadopsi sistem Amerika. Dulu S1 itu sarjana, ada yang sebelumnya itu BA namanya, Bachelors of Arts. BA, doktorandus, doktor gitu. Tiga tahap juga. Jadi 4 tahun BA. Jadi sebenarnya saya sarjana sebenarnya itu sudah S2 sebetulnya. Jadi S2-nya saya 2 kali gitu. Karena saya BA. Nah, kemudian tahun 80-an itu Indonesia membuat program S2 mengadopsi sistem Eropa Anglo-Saxon, Inggris dan kepulauannya. Jadi di situ tidak ada lagi yang namanya BA, tetapi S1, Magister, S2 atau Master ya. Terus S3. Nah saya lagi ambil Master, padahal saya sudah calon dokter, makanya doktorandus gitu. Iya doktorandusnya. Calon dokter, tapi saya ambil lagi gitu ya. Nah di situ, nah di Indonesia baru dibuka tahun 78 itu IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, UGM membuka tahun 80. Jadi itu pertama, enggak ada lagi IPB, UGM, UI belum. UI-nya belum berarti waktu itu. Belum mereka masih belajar dari UGM gitu ya. Nah, akhirnya saya angkatan ketiga. 80, 81, 82, 83. Seperti Pak Mahfud, persis. Jauh banget berarti sama saya ya Pak ya. Nah itu akhirnya saya jauh banget. SU. Nggak ada, karena dulu nggak ada. Kalau di Bogor tuh MS. SU. Makanya kalau saya bikin akte di notaris sarjana umum dibilang. Oh jadi SU-nya tuh berarti sarjana umum. Bukan utama. Sarjana utama. Utama. Jadi utama. Jadi itu soalnya saya tadi kepikiran banget.
namanya Prof kok ada SU-nya ya? SU-nya apa gitu? Banyak orang nggak tahu. Tapi kalau orang akademisi tahu. Ya. Di UNUD itu ada mungkin 4 angkatan ya. Nah, kalau di sini saya aja yang belum pensiun. SU terakhir. Wah. Tapi kalau misalnya dibandingin saya jauh sih Pak jarak kita ya Pak. Ya. Di Fakultas Ekonomi sekarang ada Pak Profesor Suparto, Profesor Sudibyo, masih ada 2 gitu ya. Kok Jadi masih kira-kira ada sisa-sisa laskar ya, pajak. masih ada sisa-sisa ya. Terus kesibukan Bapak apa aja nih hari ini nih? Sebelum kesini apa aja nih kesibukannya Pak? Gimana maksudnya? Apa aja kesibukan Bapak, mungkin ada bimbingan atau apa gitu? Maksudnya? Kesibukan yang tadi. Ternyata memang kita harus nulis. Ah, Nulis gitu. Makanya tadi saya nyambung kenapa saya pindah ke kampung gitu ya, supaya tradisi itu tetap sampai saya mati gitu. ya. Pokoknya saya akan nulis dan kebetulan saya jadi mangku ya. Jadi ilmu dan agama itu saya tetap akan tekuni sampai akhir ajal gitu. Ya. Makanya kesehatan itu adalah nomor 1. Number 1 itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan. Tidak ada letupan-letupan dalam hidup. Nah, jadi ya, kita cuman harus menyediakan finansial. Finansial. Itu yang makanya kalau sekarang orang mengejar merdeka belajar, saya mengejar merdeka finansial. Ya, merdeka finansial ya. Untuk menunjang besok masa tua gitu. Iya, jadi Menunjang saya lagi. berbisnis Ya. gitu, untuk menunjang masa tua. Gitu. Makanya saya bisa ceria. Ya. Ya, full senyum. Iya kan? Teman-teman saya udah meninggalkan kampus, bahkan meninggalkan dunia ini. Ya ampun. Terlalu gelap yang terakhir, Pak. Jadi saya sangat bersyukur tidak banyak orang bisa menjadi tua gitu ya. Dan caranya menjaga adalah sebenarnya sudah ada mens sana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Jiwa itu harus sehat. Jangan mikir yang enggak. Benar. Hindari overthinking, negative thinking. Nah itu. Benar-benar. Saya begitu. Jadi Iya. kita butuh kendaraan, saya tongos jauh kan, tempat jauh ya saya harus sediap mobil. Gitu. Ini sederhana aja kan. Setiap hari kita harus makan, ya tidak perlu mewah, yang penting sehat. Ya, benar, yang penting sehat. Iya. Jadi kalau bisa jangan ya apa yang Terlalu banyak kolesterol. ya yang kolesterol dan yang siap saji. Ya benar. Fast food Sebenarnya kalau sekarang orang ya. Tabanan pasti tahu. Aduh. Saya sebetulnya kalau memilih orang Tabanan saya mungkin suka di situ karena sana lebih alami. Iya, benar-benar. Nah, jadi saya makanya di Bukit Bi karena memang saya asli di situ ya saya menanam pohon-pohon sayuran, turi, kelor itu ya, kates gitu. Iya. Kalau ya ngubungin sama ceritanya Bapak sama topiknya kita hari ini nih. Nah, kita kan udah di kebebasan namanya, Iya, bebas memilih gitu. Nah. Kalau dulu waktu kita belum bebas lah, belum merdeka, anggap kita flashback lagi ke sebelum-sebelumnya itu. Menurut Bapak ada nggak sih kayak nilai-nilai dari nilai-nilai dari kemerdekaan yang sekarang dibawa ke yang dulu dibawa ke sekarang tuh ada nggak sih kira-kira Pak? Nilai-nilai Ya, kemerdekaan nilai-nilai sebelum yang- merdeka maksudnya. Iya, nilai-nilai yang terkait banget nih gitu, Oh, iya. yang Jadi, dibawa sampai saat ini. Sebenarnya masih relevan ya. Jadi Iya. nilai-nilai yang sering disebut nilai-nilai 45 ya. Nilai-nilai Ya 45, kan? iya. Itu sebenarnya masih relevan sekarang karena Indonesia itu kan dalam proses menjadi to be Indonesia. Jadi belum final sebetulnya. Nah, sehingga nilai-nilai yang dulu itu misalnya yang menonjol itu nilai kebangsaan, nasionalisme kan. Iya. Itu sampai sekarang kan masih belum semua kelompok bisa menerima. Iya benar. Ya kan? Kan masih relevan. Iya. Ya kan? Saya setuju sama yang itu, yang nilai nasionalisme, nilai kesatuan Ya, gitu. ya kan? Ada yang masih belum menerima, bikin khilafah kayak apa kan gitu ya. Iya. Jadi sehingga kebangsaan itu tetap relevan sampai saat ini. Nah, juga demikian nilai-nilai perjuangan kepahlawanan ya. Jadi kita membutuhkan pahlawan itu sebagai ideal type ya.
orang yang bekerja jujur, berani mementingkan kepentingan umum, itu penting sekali. Jadi idola saya siapa? Yang jelas bukan Blackpink, bukan. Ya, bukan. Ini Ya, kan. kalau Blackpink udah zaman sekarang tuh Itu beda dia. lagi gitu. Nah, itu kan menggerus nilai kepahlawanan. Kenapa saya mengidolakan pahlawan? Ya karena mereka itu contoh bagi saya, itu seorang yang ideal gitu. Hatta misalnya, dia ilmuwan, ya kan? Tapi dia jujur. Iya, benar. Aduh, nilai kejujuran tuh. Aduh. Cari di zaman sekarang ini ilmuwan. Kemarin Pak Mahfud mengekspos orang yang korupsi itu orang yang berpendidikan tinggi. Kan celaka kan. Makanya saya Agak melenceng dikit. makanya saya kalau ngajar pasti terselipkan. Malu kalau sarjana korupsi. Benar. Mau nggak UNUD membatalkan sarjana bagi alumninya yang korupsi? Kan? Ya kan? Tapi luar biasa, korupsi itu kan perbuatan yang kriminalitas tinggi, itu namanya extraordinary crime. Nah, itu kalau di negara-negara lain seperti di Singapura, bahkan di Tiongkok itu dieksekusi. Tapi koruptor Indonesia tuh senyum-senyum. Dah, dikasih jaket ini, masih dia tuh senyum. Iya, benar, karena benar. dia tahu nggak bakal lama aku ya. Aduh. Ngomongin kalau misalnya ngomongin korupsi nih Pak ya. Yang udah kita agak samar-samarin nih. Iya. Ya, kan kita tahu itu tuh benar-benar nggak selaras gitu sama Iya. nilai-nilai kita. Iya, Nilai iya. kejujuran gitu. Habis itu nilai-nilai yang lain mungkin yang tercermin di kemerdekaan sebelumnya gitu. Kalau misalnya nih kita cari yang nilai-nilai positif yang mungkin masih banyak nih sekarang nih. Kira-kira Bapak selain kita tuh berbaur sama sesama gitu kan, bersatu misalnya kan, ada lagi nggak sih Pak yang menurut Bapak masih dirasakan gitu nilai-nilainya, yang vibrasi positifnya gitu? Ya masih positif. Iya. Banyak itu ya. Misalnya saya catat di sini ya, kebebasan gitu ya. Jadi kita merdeka itu sudah bebas dari penjajahan kan. Nah, tapi kebebasan itu mesti terus ada. Ya, nah, sekarang katakanlah kebebasan dan kemandirian itu kalau boleh itu jadikan satu. Jadi bebas dan mandiri. Nah, itu sebenarnya cita-cita Soekarno, Hatta gitu ya. Jadi kita sebagai bangsa yang merdeka itu harus bebas menentukan arah perjalanan bangsa kita ini gitu. Tidak diatur oleh. Sekarang kan adik tahu ada G berapa, G. Itu sebenarnya pembatasan yang menguntungkan negara-negara industri maju. G5 dulu. Ya kan? G5 itu terdiri daripada negara industri maju, 3 di Eropa, 2-nya lagi di Amerika, Kanada dan Amerika. Ya, 3 di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman kalau tidak salah. Nah, kemudian diperluas menjadi G10. Ditambah lagi Australia. Jadi 6 kan. Nah, kemudian Italia 7, Spanyol 8. Nah, nanti masuk Rusia. Tetapi ketika dia mengambil Crimea 2014 dikeluarkan. Nah, jadi itu sejarah GG. Itu semua negara industri maju itu. Jadi di luar itu masuk Kanada, Amerika, Australia 3 kan. Nah, kemudian masuk Jepang, ya kan 4 kan. Nah, tambah sisanya lagi di Eropa semua. Jadi itu semuanya sindikat yang menginginkan negara-negara dunia ketiga kita harus menekon perjanjian, traktat gitu ya. Itu apa? Itu pembatasan, tidak boleh ekspor ini, ya kan? Boleh ngimpor pakaian bekas. Itu kan kita dihina gitu. Masa pakaian bekas? Situ gak kepake kita pakai gitu. Makanya presiden melarang. Kemudian pembagian
sumber daya alam kita bukan 50-50. Ya kan? Hanya Pak Jokowi kemarin bisa memberikan mengambil porsi di Papua itu kita setengah gitu. Tadinya kita dapat 10%. 10% pun yang mengelola itu dapat 5%. Terus ke negara kita cuma 5%. Jadi itu sebetulnya tidak mandiri dan tidak bebas kita. Kemudian G20 diperluas, ya kan? Nah, diperluas India, Meksiko, Argentina, Arab Saudi. Terakhir 20 Indonesia. Apa untungnya Indonesia? Enggak ada. Kenyataan faktual itu Indonesia makin miskin, harga-harga makin naik. Itu apa? Apa untungnya G20? Apa untungnya bagi? Nah itulah nilai kemerdekaan dan kemandirian tidak ada. Nah, ini harus kita perjuangkan karena beliau the founding fathers kita itu sudah memperjuangkan kita mandiri dan bebas, ya kan? Nah, itu nilai. Kemudian kesederhanaan. Ya, kesederhanaan. Tahu gak adik, Pak Hatta itu membayar listrik rumahnya itu tidak mau dibayar di kantor gitu. Oh, jadi bayar sendiri. Pribadi. Oh. Sampai dia pernah ngebon. Nah, ini nih Pak, yang ini nih, nilai kesederhanaan. Kesederhanaan itu. Kita kan lihat nih, para pejabat tuh sebenarnya seberapa sih gajinya? Gitu biasanya kan. Iya. Seberapa sih gajinya sampai bisa beli gini? Iya. Sedangkan beberapa pejabat lagi ada yang udah kerja, tapi sampai segitu aja gitu. Nah, kalau itu ditanya saya paling tahu gitu. Karena saya keluarga pegawai. Ya kan, saya pegawai, bapak saya pegawai, mbah saya pegawai gitu. Nggak ada yang cukup. Jadi kalau saya waktu ke Australia, saya ke Australia, jadi gaji dosen yang paling tinggi PNS itu setara dengan gaji tukang potong rumput di situ. Biar adik tahu. Gitu. Sekarang kemarin ada artikel di Kompas itu buruh dosen. Artinya dosen itu sekelas buruh di Indonesia sekarang. Biar adik tahu. Gaji istri saya sebelum saya profesor itu lebih tinggi dari gaji saya. Gaji istri saya yang golongan kecil gitu. Jadi gaji saya itu 4 juta sebelum saya profesor. Iya kan? 4 juta tuh dari hidup untuk apa? Jadi saya beli mobil, punya rumah itu saya berbisnis, investasi dari begitu saya jadi dosen itu saya manfaatkan waktu dan relasi saya untuk berbisnis. Akhirnya saya sampai punya rumah banyak gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Lebih dari satu gitu. Dan sekarang saya jual semua, saya depositkan untuk hari tua. Jadi tidak mengandalkan gaji. Jadi saya bawa uang sekarang 15 juta gitu. Gaji saya belum keluar. Gitu. Saya udah bawa uang. Jadi kesederhanaan itu yang kita harus pupuk gitu ya. Jadi seperti tadi saya kembangkan, gaji pegawai tidak ada yang cukup. Makanya oleh karena itulah korupsi. Tapi ada teori baru, ternyata yang korupsi itu juga pejabat gitu. Nah ternyata memang mental gitu. Makanya Pak Jokowi bilang revolusi mental. Oke, saya setuju gitu lah. Tapi menurut saya korupsi itu sebenarnya bukan, ya sedikit ada faktor karena penghasilan kurang, sedikit juga ada karena mental rusak. Tapi menurut saya penegakan hukum yang kurang gitu. Bukan agak parah ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kan? Korupsi itu tadi senyum-senyum aja. Ya, coba saya bayangkan sekarang. Saya korupsi ya. Saya korupsi 5 miliar. Saya tanam uang di rumah. Jangan di bank, nanti bisa saya belikan emas batangan, saya tanam 5 miliar nggak habis 2 generasi itu. Tapi sekarang dalam bentuk barang gitu ya.
ya kan? Nah, jadi mereka sudah berhitung kok. Sekarang baik-baik di LP yang 2/3 kena 5 tahun, 2/3 dari 5 tahun, 2,5 tahun lebih bisa tidur di rumah. Iya, benar. Enak sekali jadi koruptor gitu sebetulnya ya. Cuman nama mereka kan muka badak sebenarnya. Mereka nggak mau tahu, malu, nggak mau tahu ya. Tapi kalau bagi orang Bali kan gimana jero acik coba. Kalau Saudara bisa membayangkan menteri mangku lagi. Apa yang kau cari Paluti? benar. Ya kan ya. Mungkin bagi orang sono di Jakarta mungkin, bagi orang Bali itu haram. Iya, benar. Makanya saya didik istri saya di pemuda, dia punya uang. Kamu jangan bawa uang sepeser pun ke rumah. Lebih baik kamu pinjam. Saya lebih baik pinjam di rentenir. Gak salah kan daripada ngambil kan. Bayar saya. Kalau saya belum bisa bayar, meskipun sedikit diomelin, ya namanya orang hutang kan. Tapi kan masih lebih gentle daripada Iya, benar. Iya. Nah itu. Jadi kejujuran itu nomor 1. Inilah yang nilai-nilai kejujuran. Jadi Pak Hatta kembali untuk punya sepatu yang dicita-citakan, dia nabung. Sepatu Belly ya. Iya, Belly zaman itu ya. Itu nabung dia. Sangat sederhana. Bahkan terakhir Menteri Sutami itu dosen UGM teknik lagi kan. Terakhir selesai jadi menteri, kembali ke UGM, nggak punya rumah. Dicicilkan sama UGM, dikaplingkan. Nggak punya rumah pensiunan menteri. Bayangkan. Jadi sisa-sisa idealisme itu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Idealisme, Nggak kesederhanaan. ada gitu. Jadi orang berlomba-lomba. Makanya kalau ini tidak ditanggulangi, kembali kepada daya juang tadi, itu kita bisa bangkrut. Negara kita bisa bangkrut. Negara bisa jatuh oleh hobes disebutkan karena faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam, faktor luar itu diserang sama Ukraina, seperti Ukraina. Tapi Indonesia nggak mungkin ada yang menyerang kan. Tapi faktor dalam itu kita nggak beres mengelola korupsi. Ya, benar, korupsi. Demokrasi hanya sebatas prosedur, bukan substansi. Sehingga ada buku yang perlu dibaca. Demokrasi banyak demokrasi itu gagal gitu. Kalau kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sejarah itu. Jadi kalau kita terus begini, saya pikir ada novel tadi kemarin itu Gosplet yang mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Ya, tahu saya yang itu. Ya kan? Benar. Itu jangan dianggap remeh. Penulis itu tamatan Harvard University. Itu sebetulnya lampu merah. Kalau ada if dalam teori sejarah. Iya. Jikalau seperti itu terus, gagallah Anda. Ada itu peringatan. Jangan seperti itu. Wah, ini. Makanya nilai-nilai kejujuran itu. Nilai kesederhanaan, nilai demokrasi ya. Berarti dari yang saya tangkap dari yang Bapak kasih tahu tadi itu, berarti kita tuh di Indonesia nih dalam penyelenggaraan kemerdekaan khususnya kebebasan gitu. Iya. Masih banyak gitu yang melenceng dari seharusnya ya Pak ya. Masih banyak yang melenceng gitu. Jadi mungkin Soekarno dari situ nangis gitu ya. Dia sendiri nggak punya uang, nggak pernah punya uang gitu. Generasi kita sekarang itu kan orang, makanya tadi kan kenapa saya berbisnis biar tidak menggandoli gitu loh. Saya harus untuk menyelamatkan hidup saya itu harus saya bekerja, invest gitu. Makanya sebenarnya ada 2 pendidikan yang harus diajarkan kepada anak didik adalah bagaimana memanage ekonomi dan kesehatan. Penting sekali. Penting sekali. Jadi saya kebetulan tahu itu sehingga ibu saya itu kan pedagang gitu. Jadi saya ada naluri gitu deh. Apa yang naluri berbisnisnya. saya beli rumah.
Rumah yang saya beli 8 juta, 5 tahunnya lagi harganya sudah 100 juta. Luar biasa kan? Properti Biasa, emang iya, luar iya. biasa sih Pak, Luar kalau biasa properti. gitu. Jangan beli mobil. Mobil itu sebenarnya dibuang itu uang itu, tapi karena kepentingan. Jadi karena mobil itu turun. Iya benar. Terus kan kalau tanah naik, Iya. kalau emas naik. Gedung juga naik kok Pak, biasanya kan. Jadi Kalau misalnya harga rumah, gedung yang kayak gitu. iya itu juga sebetulnya ya jangan terlalu mewah gitu ya. Ntar gempa bumi ambruk. Aduh, bahaya kalau itu ya Pak ya. Kemarin saya punya rumah tingkat ya. Saya jual itu kok lama sekali lakunya itu karena sudah retak katanya. Jadi macam-macam lah gitu. Jadi tidak gampang tuh. Makanya kita harus bekerja keras itu sebetulnya ya, Iya. dan cerdas ya. Literasi, Benar. literasi ekonomi dan literasi kesehatan. Jadi di Fakultas Kedokteran ada jurusan anti aging. Itu supaya kita muda. Jadi yang punya Facebook ini itu menyisihkan uangnya itu untuk mengadakan riset supaya manusia tidak mati. Iya, artinya bagaimana memperpanjang umur gitu ya. Jadi tua itu kan soal kalender itu, umur itu. Berapa umur Pak Putu? Lihat kalender itu. Tapi kalau lihat orangnya kan udah tahu kan. Maka coba tebak kan nggak mungkin tahu. Karena tapi tadi kan Iya. Tapi kalau misalnya nih Pak, kita lihat-lihat nih dari perayaan-perayaan gitu buat hari kemerdekaan atau gimana. Dari itu dah yang masalah kita tadi itu soal gimana kita mempertahankan yang namanya kesederhanaan, kejujuran, kebersamaan, demokrasi. Menurut saya Pak ya, acara-acara di 17 Agustus misalnya nih ya, kayak acara-acara di kampung lah bilangnya makan kerupuk tuh, itu bisa membantu gak sih sebenarnya Pak? Makanya diadain acara-acara yang kayak gitu tuh. Sebetulnya bisa membantu tapi diselipkan lah, jangan sekedar pidato-pidato. Mungkin juga gubernur, presiden itu nanti akan pidato soal hal yang penting buat negara. Ya, kan. di upacaranya ya. Iya, jangan hanya seremoni. Seremoni itu ya. Jadi kita membaca Pancasila apal tapi nggak tahu gimana melaksanakan Pancasila. Nah ini kan saya baru pengajar Pancasila. Saya sedih itu ya. Jadi kok begini ya, artinya Indonesia itu tidak beranjak dari dulu sampai sekarang. Itu, kok masih tetap seperti ini? Gitu. Jadi kata siapa itu ada filosof yang mengatakan bahwa kalau kita hanya berbuat sama Einstein, jadi kalau kita berbuat sama dari zaman ke zaman ya, tapi ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, itu namanya orang gila. Nggak mungkin. Gitu. Jadi tidak harus ada. Makanya saya tawarkan di sini. Bukan reformasi lagi, tetapi transformasi. Transformasi itu merubah gitu ya. Jadi misalnya saja struktur perekonomian yang orang kaya yang sedikit tetapi menguasai 90% aset itu harus dirombak gitu. Nah, itu transformasi, bukan reformasi lagi. Reformasi itu kan sebenarnya tambal sulam aja gitu. Tapi kalau transformasi merubah secara paradigmatis gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi nih, saya dengar dari yang Bapak jelasin tadi, kayaknya gini di negara kita nih masih gini ya, kental ya politiknya ya Pak, apalagi soal kebebasan sama macam-macamnya gitu. Iya. Gimana? Coba ulang. Oh, jadi dari yang Bapak kasih tahu tadi nih, yang Prof kasih tahu tadi, kita tuh dapat nyimpulin gitu kok. Kenapa sih di Indonesia nih masih ada masalah soal yang cara perayaan atau nilai-nilai yang udah luntur nih dari nilai kemerdekaan kita yang pas sebelumnya.
apalagi nilai kesatuan tuh. Iya. Itu tuh berarti masih nyambung ya sama politik-politik yang ada di Indonesia. Ya, nah ini juga politik juga ada dua hal sebetulnya yang tadi kan sebetulnya transformasi tadi ya. Iya. Transformasi dalam bidang politik juga sangat penting. Jadi karena apa? Politik itu penting karena semuanya pergantian kepemimpinan, produk undang-undang itu hasil dari proses politik. Nah, sehingga politik itu penting. Jadi orang menganggap kita politik perang senda, politik dalam arti yang sebenarnya itu sangat penting karena semua organisasi kenegaraan itu lahir dari proses politik, ya kan? Tapi kalau politiknya salah, Iya, salah. nah ini kan, jadi politiknya salah. Ini misalnya saja saya beberapa kutip ini ya, beberapa hal-hal yang penting dalam bidang transformasi politik, misalnya sistem multipartai kita itu sebetulnya kita menganut multipartai ya, banyak partai. Nah, karena di dunia ini ada sistem dui partai seperti di Amerika, ada partai tunggal seperti negara-negara sosialis, dan ada multipartai. Multipartai itu lebih dari 2. Nah, ini sebetulnya tidak bisa dicampur aduk gitu ya. Ada fatsunnya, ada teorinya gitu. Jadi orang kalau belajar politik maupun sejarah ketatanegaraan dia tahu. Nah, dalam politik multipartai sekarang kita ini yang cocok itu harusnya sistem pemerintahan parlementer, kayak di Thailand, kayak di Malaysia, kayak di India, ya. Jadi di situ ada koalisi gitu ya. Di situ juga ada apa namanya itu koalisi-koalisi gitu ya. Tapi kalau di negeri yang menganut sistem pemerintahan presidensil tidak boleh sebetulnya multipartai kayak di Amerika. Ya kan? Nah ini kan sudah aneh di situ lah. Iya, benar. Ini gimana saya menerangkan ini? Ya? Ini susah gitu. Secara teoritis itu sudah menyalahi, misform namanya. Bentuknya udah salah. Jadi dulu zaman saya masih muda di Bukit itu orang beli kulkas karena belum ada listrik. Dipakai naruh pakaian gitu ya, karena gagah-gagahan dengan beli kulkas. Nah itu misform, udah salah bentuknya. Jadi kalau mau lemari itu bukan kulkas dibeli, lemari kalau ini juga gitu, ya kan? Nah, makanya sekarang ada koalisi, ada sebenarnya nggak ada oposisi, nggak ada di sistem presidensil kayak di Amerika gitu. Nah ini sudah salah lah ya. Ini harus dirubah secara transformasi gitu ya. Sistem pemilu juga setiap 5 tahun dievaluasi. Belum pernah dijalankan dulu supaya berjalan, di mana kelemahan-kelemahan, di mana kelebihan-kelebihan. Sebab semua sistem itu ada plus minus. Nggak ada sistem yang just plain gitu. Ya. Nah sistem yang akan kita pakai konsisten aja, ya kan? Proporsional terbuka seperti yang sekarang itu bagus gitu. Tapi itu kelemahannya apa? Nah ini harus diketahui. Iya benar. Kelemahannya di situ biaya tinggi. Biaya tinggi itu mengundang korupsi. Muter-muter lagi Ya, gitu. muter-muter lagi. Nah, kalau misalnya nih Pak ya, kan kita udah tahu nih masalah-masalah apa aja yang terjadi nih di sistem kita yang sekarang tuh, khususnya di ya anggap dah nilai-nilai kemerdekaan gitu. Iya. Yang pantasnya kita jalanin ya melenceng gitu. Ada nggak sih Pak cara gitu biar apa namanya nilai-nilai ini bisa lurus lagi gitu. Apalagi kayak partisipasinya kita sebagai Iya, kaum iya. muda gitu. Iya, iya, Menurut Bapak apa sih Pak? Ya, jadi resep untuk
mengembalikan kepada supaya on the track Iya, on the track gitu. On the track gitu ya. Jadi ini ya gimana ya? Ya. Satu kalau dari saya sendiri ya Pak, pertama pasti kita tuh gimana ya, lebih mempererat hubungan gitu. Anggap dah hubungan antar satu mahasiswa sama satu mahasiswa lain yang dia tuh misal anggap dah beda suku, beda kebudayaan, beda agama gitu, tapi kita tetap berbaur jadi satu. Terus kita tuh juga mungkin sering buat seminar-seminar kepemudaan gitu. Artinya itu kan pertanyaan tadi, apakah persatuan masih, apakah yang pertanyaan nomor 2 kalau tidak salah, nilai-nilai tersebut ternyata bukan isu-isu kesenjangan ya. Ya akan senjangannya itu kan banyak ya. Isu kesenjangan sebetulnya ya. Pasti ada gitu solusinya buat itu. Iya, saya kira dikembalikan kepada aslinya, fitrahnya ya, teorinya yang benar gitu lah. Itu ada, kalau yang penting kita mau gitu ya. Ada itikat baik daripada para petinggi negara kita itu. Nah ini misalnya begini ada. Ini untuk menjawab ini itu dari mana saya mulai? Saya tahu semua itu dari mana gitu. Artinya seperti ini benang kusut gitu ya, seperti benang kusut. Dari mana kita mulai membawa kembali kepada on the track tadi ya. Jadi kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 misalnya, seperti banyak sekali ya. Jadi kembali kepada artinya memahami kembali ya. Sebenarnya misalnya begini, Pancasila. Pancasila itu sebenarnya di situ yang paling menonjol melenceng artinya. Jadi kita mulai dari Pancasila ya. Kita mulai dari Pancasila. Jadi istilah Orde Baru pada awalnya itu menegakkan kembali kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi terpaksa kita harus ke situ ya. Ya, karena ini semeraut sekali. Jadi kembali kepada dasar. Jadi Pancasila itu sudah terbukti dan diakui dunia. Nilai-nilai Pancasila, pemikiran Pancasila sangat luar biasa. Jadi the founding fathers kita ketika menggali Pancasila itu berdasarkan ilmu pengetahuan sains yang sangat tinggi, luar biasa. Tidak hanya jadi pengetahuan yang sangat luas, kemudian pengalaman. Jadi dalam 62 anggota BPUPK itu semuanya putra terbaik bangsa Indonesia. Bapak mungkin bisa biar kedengeran. Ya. Jadi saya mulai dari bagaimana kita kembali kepada nilai-nilai kemerdekaan itu yang melenceng banyak itu ya, artinya yang tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi saya terpaksa mulai dari Pancasila gitu ya. Jadi Pancasila sudah terbukti diakui oleh dunia, sebuah ideologi, sebuah filsafat bangsa Indonesia yang sangat lengkap. Sangat lengkap ya. Nah, Pancasila itu harus dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Jadi supaya matching dia. Makanya kenapa 4 pilar itu ada harga mati ya. Nah itu sebetulnya ya. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu saling mengkait. Nah ini saya mencoba menjabarkan. Nah, disitulah ada yang tidak matching. Nilai-nilai Pancasila kok tidak ada dalam undang-undang dalam pasal-pasal ini. Makanya sebetulnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dilakukan
sebanyak 4 kali, ya, ternyata bukan tambah baik, ternyata tambah membingungkan. Nah, ini harus dicatat. Saya berani debat dengan siapapun, termasuk Yusril, termasuk siapapun gitu ya. Jadi ini maka membingungkan. Undang-Undang Dasar 45 itu setelah diamandemen 4 kali, sekarang menjadi sekitar 80-an pasal. Ada A, B gitu kan. Jadi dari 37 pasal itu sekarang menjadi 80-an. Bingung. Nah, itu tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Melenceng. Nah ini, di situ biang keladinya. Nah, di situ biang keladinya. Sehingga misalnya katakanlah harus dijelaskan dalam pasal-pasal bahwa sila keempat itu permusyawaratan, bukan pemilihan langsung. Jadi memilih wakil-wakil kita dulu, baru wakil-wakil kita itu bermusyawarah, pemilihan tidak langsung. Itu sebenarnya tersirat dalam sila keempat. Ya, sila keempat itu nggak ada penjelasannya dalam justru Puting itu adalah demokrasi liberal yang sangat dibenci oleh Soekarno. Puting itu. Karena kalau puting itu yang kuat itu yang menang. Oh, berarti kalau misalnya saya giniin lagi, saya ringkas tadi yang Bapak bilang tadi, untuk cara-caranya itu yang pertama berarti menanamkan nilai Pancasila terlebih dahulu. Iya. Ya. Terus yang kedua tuh Melaksanakan. memperkuat hukumnya, Iya. pelaksanaannya. Dan itu tuh juga harus Ya, didasari yang sama sesuai kesadaran juga. Iya. Iya. Terus yang ketiga tuh ada pemilihan yang lebih adil. Iya, pemilihan. Jadi misalnya ya, gini ya. Iya. Ini sudah sering disebutkan bahwa bukan semua terpilih, tapi semua terwakili. Iya. Iya, terwakili kelompok-kelompok. Sekarang misalnya saya tanya, ada nggak dosen jadi DPR? Nggak ada. Terus kalau kita membicarakan dosen, terus siapa? Iya, benar. Harusnya dosen ada perwakilan PGRI di situ, nelayan ada. Jadi kita bicara nelayan, kemarin saya dapat kontrak waktu Bu Susi jadi menteri bahwa kita nelayan kita itu kena prank gitu ya, dibohongi dari nelayan-nelayan asing, ya kan? Nah, jadi nggak ada yang membicarakan nelayan di situ. Jadi semuanya harus terwakili. Jadi itu pentingnya pemilihan yang gini ya, yang semua itu masuk gitu. Masuk, iya. Kalau misalnya nih, Bapak ada nggak sih? Ini kan udah menit-menit mungkin ya, menit-menit waktu kita udah mulai gini. Iya. Ada nggak sih Bapak statement terakhir yang mau Bapak sampaikan buat Hari Kemerdekaan ini? Mungkin buat kita para kaula muda gitu, kedepannya itu mungkin boleh lihat ke kamera. Jadi untuk menyambut kemerdekaan itu memang kita masih memerlukan nilai-nilai yang boleh dikatakan romantis gitu, sangat penting gitu. Tetapi itu koma, belum titik. Nah, kemudian isu-isu yang baru itu harus juga dipahami, seperti katakanlah bonus demografi. Nah, saya ingin sampaikan ini. Bonus demografi yang didengung-dengungkan itu Indonesia akan mengalami Indonesia emas tahun 2045 ya. Jadi bonus demografi tidak ada negara yang seperti Indonesia. Nah, tetapi itu bisa menjadi mudarat atau bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak bisa mengelola. Ini saya istilahkan ini musibah. Jadi bonus demografi itu tidak akan bisa bermanfaat, justru akan menjadi musibah
kalau kita tidak mampu mengelola. Iya benar. Aduh, kata-katanya sangat gini yang Iya kan? ya Pak, menyentuh gitu. Karena negara kita ini banyak sekali problem sebetulnya ya. Banyak sekali hukum yang tidak berjalan, demokrasi yang mandek ya, korupsi merajalela, hutang menumpuk. Nah, iya. jadi ini tidak baik-baik amat negara kita. Jadi Masih kritis jangan-jangan ya bukan istilahnya. itu jadi musibah nanti ya. Nah ini. Iya benar. Jadi buat kalian nih kaum muda yang mungkin sekarang ya Pak, kaum milenial Iya, nih, iya, dalam iya. dalam cara gitu kita mempertahankan kesatuan gitu, kita harus sadar juga nih isu-isu apa aja yang terjadi di Indonesia iya, namanya. iya. Dan gimana cara kita memperbaiki isu-isu tersebut seperti yang Bapak Prof katakan Iya, tadi. iya, iya. Ya, jadi penting banget buat kita untuk sadar gitu, sadar dan mempertahankan nilai-nilai awal dari kemerdekaan Iya, kita dan iya. membawanya terus ke jalan yang lurus. Oke teman-teman, sekian yang saya dan Prof bisa sampaikan hari ini dengan perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Dadah!